Shalom Jumpers, this is Chit Chat Cast by GBI Mojopahit Youth. Senang banget ya di episode kali ini, di episode ketiga aku bakal ngomongin mungkin sebuah isu yang sebetulnya udah ada dari lama, dari dulu, tapi kayaknya tambah kesini tuh tambah booming gitu. Dan sekarang aku nggak sendirian, aku ditemenin sama dua cowok kece, ada Kak Andi dan ada Romi. Lambaikan tangan dulu dong ke kamera dong, kayak numpang eksis dulu gitu kan. Oke, gimana nih Kak Andi sama Romi kabarnya? Gimana? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Lagi sibuk apa nih sekarang hari-hari ini? Kalau kakak sih ya kerja sih, memang kalau dari Senin sampai Jumat kerja ya. Puji Tuhan Sabtu bisa pelayanan di youth, Minggu free. Ya, free time-nya baru di Minggu doang ya. Yes. Oke, kalau Romi gimana nih kesibukannya? Kalau aku sibuk magang sih. Oh, udah magang ya? Semester berapa sih? Kan magang ini kan termasuk PKR lah, bisa dibilang PKR. Di semester 7. Oh, semester 7. Bentar lagi ya. Kebetulan juga kan jurusanku jurusan pendidikan. Jadi magangnya di Udah berapa lama nih magang? Udah jalan berapa lama? Jalan 3 mingguan. Oh, 3 minggu. Oke. Dari Juli terakhir, tanggal 29. Akhir Juli tanggal 29. Oke. Ini ngomong-ngomong soal kesibukan ya, aktivitas yang lagi dijalanin nih. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa ada sesuatu yang dipikirin sampai akhirnya tuh mungkin ngerasa jadi ngedown atau jadi bad mood, kayak mungkin bisa jadi pergumulan atau kayak direnungin terus, ada nggak kira-kira? Siapa dulu? Bebas deh. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, gara-gara kuliah 2 tahun ini yang online, setelah itu langsung disibukkan dengan adanya PKL atau magang ini, badan itu rasa kaget ya, bisa dibilang kaget kan. Gimana? Remuk gitu? Iya, soalnya kan 2 tahun kuliah online rebahan terus. Biasanya santai ya. Tidur terus, kerjanya gitu. tidur terus. Iya. Tiba-tiba PKL, magang dari pagi sampai sore, badan itu kaget dan kayak ngerasa nggak mampu dan juga tiap harinya itu kayak besoknya pengen libur gitu. Seperti itu sih. Libur tapi pengen bisa. Ya nggak enak juga ya, kan seperti itu sih. Kalau aku itu lebih ke shock terapi aja ya. Udah mulai offline lagi semua kegiatan. Kultur shock juga sih. Soalnya di SD ku itu kan yang aku magang ini bukan mayoritas ya. Semua agamanya kan Muslim. Jadinya merasa kultur shock juga lah gitu. Oke, iya. Jadi mungkin lebih yang kadang-kadang bikin mood jatuh gak sih? Iya. Sering mood swing gara-gara kesibukan gitu paling ya. Dan kadang sampai habis pulang itu langsung kerasa pengen tidur gitu. Kayak udah nggak ada energi ya. Nggak ada energi lagi. Lain ya. Padahal ya banyak yang dikerjain kayak tugas ini tugas itu kan. Tapi rasanya habis magang pulang ke rumah itu rasanya pengen tidur aja gitu. Oh, saking capeknya. Oke. Kalau Kak Andi gimana nih? Kalau aku kan kerja ya, dan kerja ini ada targetnya gitu. Setiap bulan ada targetnya. Jadi kadang kalau ya kan kita tahu ya, nggak ada yang mulus lah namanya pekerjaan, ada naik turunnya gitu. Kadang kalau sudah berusaha tapi target nggak tercapai ya akhirnya ya agak gimana, tapi tetap harus bersyukur. Ya begitu sih. Apalagi kalau kadang lihat teman targetnya masuk nih gitu. Jadi aku bisa memacu diri lagi gitu untuk bulan berikutnya. Aku juga harus bisa gitu. Iya. Tapi dengan kalau tadi Kak Andi bilang kan ada waktu-waktu di mana target tuh belum tercapai. Itu gimana tuh perasaannya? Apakah jadi minder dengan teman-teman yang lain yang targetnya tercapai atau gimana? Kalau
minder sih enggak sih sebetulnya ya. Karena kan untuk mencapai target ini banyak faktornya gitu. Karena setiap area, setiap tempat, setiap kota itu dengan berbagai macam isu yang ada gitu. Jadi kalau aku menyikapinya, misalnya lihat temanku masuk, aku nggak masuk ya, aku memacu diriku nih. Mungkin sedihnya ya karena kan kita bekerja dengan tanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan rasa tanggung jawab ini ngelihat, wah targetku nggak masuk nih gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu. Apalagi kalau lihat teman, wah kok dia masuk ya. Jadi kayak istilahnya, aku harus memperbaiki nih. Bulan depan aku harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Gitu sih. Jadi sebetulnya lebih memandang teman-teman yang udah berhasil mencapai itu lebih lebih ke evaluasi diri, terus lebih terpacu aja gitu ya? Iya betul, lebih evaluasi diri, terpacu, dan juga istilahnya mereka ini bisa menginspirasi saya, berarti kalau mereka bisa, aku bisa gitu. Oke. Nah hari ini tuh kita mau ngomongin sebuah isu yang ya seperti aku bilang tadi ya di awal. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri isu ini tuh udah ada dari zaman dulu ya. Kita hari ini mau bahas tentang insecurity, gitu ya. Menurut teman-teman apa sih insecurity itu? Yang kalian paham tuh apa? Kakak ya. Kalau menurut kakak sendiri, insecure dari dulu pembahasan ya tentang insecure ini rasa tidak aman. Jadi membuat seseorang ini merasa tidak percaya diri di sebuah tempat, di sebuah komunitas, karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan akhirnya berdampak kepada diri sendiri, yang akhirnya malah pekerjaan gak beres, semuanya malah gak bisa dikerjakan, dan berdampak kepada destruktif atau menghancurkan diri sendiri sih. Menurutku insecure seperti itu sih. Lebih ke definisi yang seseorang merasa gak aman terhadap sesuatu ya. Oke, kalau menurut Romi gimana insecurity itu? Kalau menurut aku sendiri ya, dan yang aku alami juga ya, insecurity itu lebih ke rasa nggak percaya diri aja ya, melihat lingkungan kita, melihat teman-teman kita yang mungkin bisa dibilang dari bisa dibilang bakat atau apa lebih dari kita, yang membuat kita merasa aku tidak bisa apa-apa kayak gitu loh. Aku melihat temanku kok kayak gini ya, aku kok gak bisa kayak gini ya, seperti itu. Jadi hal itu membuat nggak pede, dan ya lama-lama kalau kita terus mengalami hal seperti itu ya, insecurity itu, lama-lama kita menjadi down, seperti itu sih kalau aku. Ya, jadi mungkin kalau menurut Romi itu insecurity lebih ke posisi kita lagi ada di lingkungan sosial. Kita kan nggak mungkin lepas dari hubungan sama orang lain ya. Kita juga hidup berdampingan sama orang lain. Dan kita tuh juga di setiap harinya mungkin kita berada di lingkungan yang berbeda-beda. Backgroundnya mereka juga beda-beda sama kita. Dan ada beberapa hal juga yang akhirnya membuat kita jadi bertanya-tanya ya, kok orang lain bisa kayak gini ya, kok aku nggak bisa? Kok ada orang lain yang umurnya tuh sama gitu ya, seumuran, tapi kok dia udah pencapaiannya segini ya, sedangkan aku masih di sini gitu ya. Jadi mungkin itu ya, yang itu juga termasuk insecurity ya. Ya bisa. Ya gimana tuh kayak seseorang merasa dirinya tuh masih kurang aja, padahal maksudnya kita udah makhluk paling sempurna nih, ciptaan paling sempurna, tapi gitu ya, manusia tuh lucunya suka merasa masih ada yang kurang dalam diri dia, sehingga dia pengen terus mengejar gitu. Tapi dengan dia merasa insecurity pasti jatuhnya negatif gitu loh. Ya nggak sih? Insecurity tuh membuat kita jadi pengen bertanding sama orang. Setuju nggak sih? Sebenarnya rasa ingin bertanding ini sebetulnya karena dia merasa melihat kekurangan dalam dirinya ya, karena melihat orang lain lebih baik, seperti itu. Jadi jatuhnya sebenarnya ya benar ke arah negatif sih, bukan ke arah positif. Ya, karena orang memandang dirinya sendiri ini
kurang aja, entah itu dalam hal apa ya, misalnya secara keuangan, secara fisik, secara kemampuan dan sebagainya. Dan sebenarnya dari sini misalnya dia mau, wah aku harus melebihi dia nih, aku harus membuktikan nih. Nah yang penting di sini sebetulnya adalah motivasinya gitu. Motivasinya harus benar, bukan aku harus bisa lebih dari dia untuk membuktikan ke dia bahwa aku ini bisa gitu. Enggak, tapi mencoba untuk mengupgrade diri gitu. Jadi aku harus mengupgrade diriku untuk kepentingannya ya untuk diriku dan sisi baiknya nanti untuk orang lain juga gitu. Tapi bukan secara negatif ingin mengalahkan orang lain gitu dalam sebuah kompetisi. Betul. Dan terus gini ya, sekarang tuh orang-orang tuh kayaknya tambah marak ya mempersoalkan insecurity ini. Padahal seperti yang aku bilang tadi, orang-orang tuh zaman dulu juga pasti ada yang insecure, ya nggak sih? Iya. Pasti. Maksudnya orang zaman dulu pun juga pernah merasa insecure dalam hal-hal tertentu. Tapi menurut kalian kenapa sih di zamannya kita nih sekarang kayaknya insecurity tuh jadi apa ya, sebuah isu yang hampir semua orang tuh ngerti dan apa ya, banyak orang juga yang mengalami gitu loh. Menurut kalian kenapa sih? Kalau menurutku sih dari generasinya ya juga berbeda kan gitu loh. Orang dulu kan mungkin di generasi yang dulu tidak ada sosmed atau semacamnya kan seperti itu. Benar-benar. Jadi kita di saat ini yang bisa dibilang generasi Z ya, bisa dilihat dari sosmed dan lain-lain, mungkin itu sih jadi tolak ukurnya kok bisa kita merasakan kok, padahal ya orang dulu ya insecure juga kan seperti itu. Kita kok orang dulu insecure tapi bisa dibilang apa ya, kayak gak dirasakan kan gitu loh, padahal ya insecure juga. Sekarang insecure sudah menjadi isu dan kayak anak-anak muda sekarang itu kayak merasakan kayak apa ya, kayak berat banget lah gitu loh. Gitu loh. Seperti itu mungkin di generasinya sih gitu. Lebih ke apa ya, karakteristiknya generasi kita ya. Karakteristiknya. Terus inget gak sih di episode yang sebelumnya kan kita bahas tentang generasi Z ya, dan kita juga bahasin tuh karakternya Gen Z ya. Salah satunya dia jadi apa ya, sering merasa gampang khawatir gitu loh. Lebih gampang khawatir sama apa ya, mungkin pencapaian dia, lebih khawatir tentang masa depan dia. Dia ngerasa kayaknya aku bisa apa ya ntar ya di masa depan gitu. Dan itu emang salah satu pengaruh ya. Maksudnya perbedaan generasi juga seiring bergantinya zaman gitu juga mempengaruhi yang namanya insecurity ini sendiri gitu ya. Tapi betul juga sih kalau tadi Romi bilang pengaruh dari media sosial. Terus kan sempat disinggung juga kalau orang zaman dulu kalau ngerasa insecure itu nggak seberapa dirasain. Tapi menurut aku bukan lebih bukan merasakannya sih, tapi lebih ke nggak diumbar gitu ya. Betul. Dan ini mungkin ya, kalau sekarang kan memang benar ya, media sosial ini begitu banyak, kita bisa ngelihat banyak orang di berbagai kota, di berbagai tempat lah ya, di satu ini aja, maksudnya media sosial, misalnya di Instagram atau di TikTok kan. Kalau dulu kan enggak, kita bertemu hanya dengan orang yang lingkupnya itu aja, misalnya sekolah ya itu aja orangnya gitu kan. Kalau misalnya keluarga ya itu aja, teman di luar nongkrong ya itu aja. Tapi begitu kita bermedia sosial, kita lihat Instagram, kita bisa lihat orang di Jakarta, Surabaya. Betul. Dan kita bisa ngelihat ketika mereka memamerkan sesuatu misalnya gitu ya. Dengan kemewahannya, pekerjaannya, gajinya. Nah, itu yang membuat orang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang berpikir bahwa bisa nggak ya aku kayak dia ini gitu kan. Rasanya akhirnya insecure gitu. Mereka apalagi kalau yang sudah foto-foto pakai filter gitu kan, kelihatan fisiknya itu gimana gitu kan ya. Tapi ketika orang lihat, wah ini ganteng banget, ini cantik, padahal relatif kan gitu. Akhirnya dia mengukur dirinya sendiri. Dari situ dia ngelihat, di search terus TikToknya bawah ke bawah terus isinya itu doang gitu kan. Jadi akhirnya insecure-nya juga bertambah,
orang-orang yang dilihat semakin banyak ya semakin dia akhirnya ngerasa bahwa aku ini kayak nggak berguna banget gitu. Iya kan? Dan sebetulnya gini, orang insecure itu nggak hanya ketika dia melihat seseorang yang mungkin lebih sukses, lebih bagus cara bekerjanya atau apapun itu ya. Tapi ketika dia insecure terhadap sesuatu, misalnya dia insecure dengan satu kalangan mungkin, oh ini aku ada orang-orang yang berduit gitu ya. Nah, caranya dia menutupi rasa insecure-nya dia bisa aja dia upload sesuatu ketika dia jalan-jalan ke luar negeri misalnya dengan cara memamerkan ini loh, aku ini punya gitu. Jadi mereka mencoba menghilangkan rasa insecure mereka dengan cara menginsecurekan orang lain gitu kan. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu yang kadang terjadi sih kayak gitu. Jadi apa ya? Malah jatuhnya nggak mau kalah kan? Iya, nggak mau kalah bener. saing sama orang kan ya? Iya benar-benar. Jadi apa ya, kalau udah ngerasa insecure sama sesuatu, sama seseorang, itu malah jatuhnya bener-bener kita mau berusaha nggak mau tahu, aku harus lebih sempurna dari orang lain, aku harus lebih tinggi dari orang lain nih, entah dalam aspek apapun gitu ya. Terus kayak misalnya nih soal filter tadi, itu kan juga menurut aku salah satu apa ya, bentuk dari apa ya, rasa insecure ya. Mungkin ada kaitannya juga sama standar kecantikan. Pernah denger nggak sih? Maksudnya dengan orang-orang tuh punya atau mereka tuh membangun sendiri ya standar kecantikan yang kalau cewek harus mulus, harus putih, harus langsing. Terus suka ada jokesnya kan, pacaran aja sama bihun, ya nggak sih? Nah itu makanya tambah banyak ya orang-orang yang bikin filter juga, yang bikin muka tuh jadi lebih bening, ya kan? Padahal ya itu sampai kayak suka ada trennya kan, yang sebelah muka sebelah tuh yang pakai filter, muka sebelahnya yang no filter gitu kan. Dan menurut aku itu juga yang apa ya, kalau secara fisik ya, insecure yang secara fisik itu salah satu bentuknya gitu loh. Orang-orang tambah banyak pakai filter tuh. Nah terus apa ya, kalau soal penggunaan media sosial ya, kadang kan orang tuh juga melihat postingan orang lain tuh cuma yang bagus-bagusnya aja, dan itu membuat mereka insecure. Padahal percaya nggak percaya, orang-orang itu juga ada prosesnya sendiri. Setuju nggak sih? Gimana Rom? Ya, boleh. Ya, kalau lihat di media sosial ya mungkin kayak apa ya, contoh simpelnya ya mungkin teman-teman di sekitar gereja ini ya, mungkin ada yang bermain musik atau apa, kadang-kadang diunggah kan di media sosial seperti itu kan, main gitar kan, aku lihat kok jago banget ya gitu kan. Aku merasa kayak di situ ada rasa insecure lah pasti, kok jago banget ya gitu. Kok aku gak bisa ya kayak gini ya gitu. Dan itu aku mikir ya, kalau tak rasain kayak gini ya lama-lama, kayak kalau aku mikir-mikir kayak gini terus ya ngapain juga tak pikirin gitu loh. Mungkin kalau aku nggak perlu insecure lah. Kalau sekarang mungkin yang aku rasain ya, kalau dulu kayak gitu kan. Kalau sekarang mungkin tak lihat aja, mungkin kadang-kadang tak sangar ya gitu. Dan aku mencoba gitu loh. Kadang-kadang mencoba seperti itu. Mungkin itu sih kalau aku. Kalau dari Kak Andi itu gimana? Jadi memang melalui media sosial ini, apalagi yang berkaitan dengan kayak tadi yang Vicky bilang tentang filter-filter gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau ya bukan ambil sisi positif dari insecure ya, bukan, karena menurutku insecure nggak ada sisi positifnya sih. Tapi kalau mengenai filter, ini tergantung orangnya juga. Maksudnya biar lebih enak dipandang aja gitu. Tapi bukan dengan begitu membandingkan diri kita dengan orang lain dengan standar kecantikan yang ada, bukan. Cuman sekedar ya main-main doang gitu. Ya itu sih sebenarnya ya. Mungkin emang cuma buat have fun ya. Have fun. Jadi kalau sampai ada orang yang
menanggapinya dengan serius, berarti orang itu yang bermasalah ya? Ya nggak? Iya, betul sih. Iya, karena dia langsung secara nggak langsung dia menetapkan sebuah standar. Oh, harus begini berarti cantik. Oh, ganteng harus begini. Oh, terlihat sukses itu harus seperti ini gitu. Oh, terlihat keren itu harus seperti ini. Gitu. Dan dia merasa yang ketika dia insecure berarti ya itu akhirnya malah jadi sesuatu yang negatif. Iya. Jadi kalau Kak Andi kan apa ya? Dari tadi tuh sharing, intinya mengerucut kalau insecurity itu nggak ada dampak positifnya sama sekali gitu kan. Tapi menurut aku kalau ada orang yang merasa insecure akan suatu hal, sebenarnya bisa nggak sih dijadiin apa ya, kayak trigger gitu loh. Ya. Maksudnya ketika ngelihat pencapaian, prestasi atau apa ya, mungkin kehidupan orang lain yang lebih daripada kita, wajar nggak sih kita tuh ngerasa insecure dan itu kita jadikan sebagai motivasi gitu loh setelah itu. Setuju nggak? Kalau kakak sih mandangnya gini ya, karena kata insecure sendiri itu sebetulnya dampaknya sudah destruktif gitu. Dampaknya yang nggak baik, dampak yang buruk gitu. Dan dampak yang buruk kalau kita pakai istilah itu, hasil akhirnya juga pasti akan buruk. Nah, ketika kita melihat sesuatu dan kita pingin, misalnya ada seseorang gitu ya, kayak Romi tadi kasih contoh, main gitarnya bagus gitu. Nah, ketika kita melihat seseorang yang mungkin lebih jago dari kita jadi bukan istilahnya kita insecure dan kita harus memacu diri bisa seperti dia, bukan, tapi orang ini menginspirasi aku gitu. Orang ini menginspirasi aku untuk aku juga pengen seperti itu. Tapi nggak ada rasa insecure, karena insecure jadinya rendah diri, lebih ke arah rendah diri ya. Jadi waduh, nanti aku takutnya misalnya gini, Romi pelayanan misalnya ya. Ketika dia pelayanan, dia melihat teman pelayanannya mainnya lebih enak. Nah, ketika dia main gitar dan dia insecure nih, dia akan berpikir bahwa tuh jangan-jangan mainku nggak sebagus dia nih, nggak sebagus dia. Dia berusaha, aku harus lebih bagus. Tapi kok aku takut nggak sebagus dia. Akhirnya malah mentalnya down, mainnya jelek gitu. Tapi ketika dia berpikirnya dibalik, ini orang ini menginspirasi banget nih mainnya kayak gitu. Wah, coba deh. Jadi perasaannya ini jauh lebih plong, jauh lebih ringan. Badan lebih enteng. lebih enteng, ya. Gitu. Oke. Karena dampaknya insecure itu, ya kalau ini belum ya, ini mau misalnya contoh ya akan sih ya. Jadi emang balik lagi sebenarnya ke kondisi mental dulu ya, tergantung mental kita ya. Nah, tapi ini udah mulai mengerucut nih, bahasin pelayanan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh wajar nggak sih ngerasa insecure? Maksudnya kita udah punya Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan yang udah ngasih talenta buat kita tuh masing-masing gitu. Dan setiap orang tuh punya bakatnya masing-masing. Tapi tetap aja kan kadang-kadang kita suka merasa masih kurang nih dari orang lain. Sebagai anak Tuhan tuh wajar nggak sih kita ngerasa kayak gitu? Jadi gini, kalau kakak boleh kesaksian ya. Dulu dulu awal-awal kakak melayani itu kan di kampus ya kan. Bertobat, masuk di kampus, ketemu dengan teman-teman kerohanian Kristen di sana. Dengan berbagai macam pelayanan, kakak ini yang baru bertobat, ngelihat mereka suaranya bagus, WL, ngelihat main gitarnya bagus, main drumnya bagus, main musiknya bagus, ya kan, main apa lagi, ya banyak hal lah pelayanan mereka ya. Dan dulu itu memang pernah ngerasa insecure gitu. Di awal-awal pertobatan itu ngerasa insecure. Aku ini bisa apa gitu kan? Ya, aku nggak insecure, cuman ke satu aja, tamborin, nggak insecure sih, nggak kepengen juga gitu, karena cowok ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Kalau flag oke lah ya kan. Oke. Nah akhirnya aku jadi mikir gini, ini aku bisa apa ya gitu kan? Aku kok nggak bisa apa-apa, kayak jadi orang nggak berguna di sini gitu. Menemuin sekretariat Kristen aja kan. Nah akhirnya aku berdoa sama Tuhan dan lama kelamaan dalam pertumbuhan rohaniku aku jadi mengerti gitu bahwa
kita ini diciptakan berbeda-beda dengan potensi yang berbeda-beda juga, dengan bakat yang berbeda-beda juga gitu. Kita nggak bisa ingin jadi orang lain, jadilah dirimu sendiri dengan apa yang Tuhan kasih kepada kamu, gitu kan. Dan waktu itu di perjalanan aku mencari apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidupku, nah akhirnya aku menemukan sesuatu yang aku bisa geluti di sana gitu. Dan aku nggak perlu insecure dengan teman-teman yang lain gitu, karena kakak menyadari bahwa kita ini punya bakat pribadi demi pribadi, punya kemampuan pribadi demi pribadi, dan itu semua talenta yang Tuhan kasih pribadi lepas pribadi. Kan kita satu tubuh kan, ada yang kepala, tangan, kaki, nggak ada yang semua jadi tangan, itu nggak ada kepalanya, nggak bisa. Betul. Gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kalau tadi pertanyaannya, wajar nggak kalau kita sudah dalam anak Tuhan tapi kita masih insecure? Kewajarannya ketika kita baru kenal Tuhan, kayak kakak tadi cerita ya. Kan ini kita kenal Tuhan kan nggak bisa ujuk-ujuk datang terus kita jadi dewasa rohani, kan enggak ya. Nah itu kan ada proses. Nah menuju proses inilah kita harus disadarkan bahwa insecure itu sesuatu yang salah. Nah ketika kita menyadari bahwa insecure itu sesuatu yang salah dan kita sudah sadar dalam kedewasaan rohani kita, maka kita akan seperti kakak tadi berpikirnya, oh kita ini bakatnya beda-beda, kemampuannya beda-beda gitu kan. Bahkan seseorang yang mungkin dia nggak bisa main musik, nggak bisa khotbah, nggak bisa apapun ya, tapi dia ketika jadi aser di depan gitu kan, dengan wajahnya yang ceria menyambut jemaat, itu jujur kakak pada waktu masuk di gereja dengan aser yang semangat shalom gitu, sudah merasa terberkati sekali gitu loh. Nah itu hal-hal seperti itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah seiring berjalannya waktu mungkin Tuhan akan munculkan potensi demi potensi yang lain yang mungkin itu masih terpendam dalam diri kita. Gitu. Nah itu sisi positif dari kita harus tidak boleh insecure gitu. Secara kita mungkin dibilang dewasa ya, secara rohani itu sudah nggak boleh seharusnya untuk insecure. Gitu. Karena Tuhan menciptakan kita ini unik, pribadi yang unik. Kita nggak perlu, soal fisik pun kita nggak perlu insecure dengan orang lain gitu. Betul. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Jadi gambar rupa kita aja sama dengan Tuhan, ngapain kita insecure kan gitu ya? Harusnya kita bersyukur kan? Betul. Nah itu sih yang seharusnya ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Lebih ke memotivasi diri aja gitu, untuk misalnya pelayanannya bisa lebih baik, main gitarnya lebih baik, main drumnya lebih baik, WL-nya lebih baik, kalau khotbah ya khotbahnya lebih baik gitu kan. Lebih ke memotivasi diri aja gitu kalau melihat orang lain gitu. Iya. Kalau dari Romi mungkin ada tambahan gitu mungkin tentang anak-anak Tuhan yang masih merasa insecure sampai hari ini. Dari pernyataan Kandi tadi setuju banget aku. Mungkin kalau dari aku sendiri sih kenali bakat masing-masing. Iya betul. Terus nggak semua orang itu bisa sama seperti kamu dan sebaliknya kan seperti itu. Jadi mungkin kalau kamu bisa pelayanan di multimedia atau di nyanyi atau apa, tapi kamu pinginnya di bidang lain, mungkin jangan insecure atau apa. Mungkin bidangmu itu di situ dan bakatmu di situ. Mungkin ya itu aja sih. Dan juga sebagai motivasi juga gitu loh. Kalau insecure itu bukan sebagai, bisa dibilang kan insecure kan kayak cemburu lah, iri hati kan gitu. Betul. Jangan sebagai kalau kita insecure jangan sampai kita iri hati ke orang itu. Mungkin kalau memang sebagai motivasi gak apa-apa. Kita melihat orang itu, kita pengen, kita mengenali bakat kita, dan kayak oh iya deh, ini kok kita pengen melakukan hal itu, lama-lama kita belajar atau mungkin kita bisa potensi yang dalam diri kita bisa kembangkan. Betul. Itu mungkin bisa jadi tambahan lah, kayak betul. Bakat tambahan. Itu. Dan emang tuh beda tipis kan sebenarnya antara kita melihat orang itu ada yang lebih
berbakat dari kita bisa melihat dua orang itu tuh dengan dua pandangan yang sebenarnya berbeda, tapi mereka tuh beda tipis. Bisa jadi kita ngelihat mereka, terus kita apa ya, itu tuh jadi trigger buat kita, tapi malah kita pengen melebihi dia. Itu kan mental yang salah. Tapi kalau yang benar itu gimana caranya kita melihat orang itu sebagai panutan kita, sebagai apa ya, sosok yang bisa kita teladani. Betul, inspirasi ya. Jadi itu dua hal yang menurut aku juga beda tipis, dan itu harus benar-benar bisa kita bedain gitu ya. Dan benar tadi juga kata Romi, kita harus cari tahu potensi diri kita tuh kayak apa, karena benar pelayanan kita tuh nggak sama semua ya. Kalau misalnya sama semua, nanti nggak ada yang usher, nggak ada yang multimedia, nggak ada yang main musik atau apa. Jadi mungkin kita juga bisa cari tahu dulu ya. Maksudnya ketika kita melihat orang lain, apa ya, kita tuh bisa evaluasi diri lagi gitu. Dari mana sih insecurity kita tuh muncul gitu? Kita tuh merasa insecure tuh gara-gara apa sih dari orang ini gitu. Jadi mungkin bisa di cut off gitu ya, di cut off. Jangan merasa insecure lagi, karena dari situ kita mungkin akan apa ya, mental kita semakin terbentuknya negatif gitu. Betul ya? Oke. Jadi mungkin itu dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya tentang insecurity. Ada pesan nggak nih buat pendengar setia Chit Chat Cast? Siapa dulu? Sweet. Sweet. Gak. Bebas. Aku dulu kah? Boleh. Untuk teman-teman semua, terimalah, cintai dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Jangan hidup dari apa kata orang, hiduplah dari apa kata Tuhan, bahwa kita ini orang yang berharga, kita orang yang dikasihi Tuhan, dan kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati. Oke, dari Romi sekarang. Ya, kalau dari aku sendiri, seberapa cantik kamu, seberapa besar hartamu, seberapa pintar kamu, seberapa banyak bakatmu, Tuhan itu memandang kita sama. Betul. Tuhan itu memandang kita lebih berharga, kita lebih mulia, anggapannya sama lah gitu loh. Jadi kita gak perlu insecure akan hal itu, karena Tuhan itu pasti memberikan potensi atau bakat yang terpendam. Mungkin kita belum tahu potensi kita yang mana, mungkin Tuhan akan memberitahu di 5 tahun 10 tahun ke depan kan bisa kan. Seperti itu. Jadi kita gak perlu insecure akan hal itu. Di mata Tuhan kita sama. Mungkin itu aja sih. Iya, Oke, thank you banget Kak Andi dan Romi buat waktunya. Thank you udah nemenin pendengar Chit Chat Cast hari ini tentang insecurity. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan juga apa ya, ini menjadi inspirasi ya buat kita semua, menjadi bekal buat kita. Dan aku juga mau bilang bahwa burung pipit yang kecil aja dikasih Tuhan, apalagi kita lebih dikasihi Tuhan karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi dengan semua nilai di dalam diri kita, jangan pernah merasa insecure, karena Tuhan akan nyatakan gitu ya semua talenta dalam diri kita. Oke, terima kasih udah nonton Chit Chat Cast hari ini. See you on the next episode. Bye.